Menyadari kondisinya yang semakin terdesak, maka pihak tentara Jepang mengerahkan seluruh masyarakat pribumi untuk menjadi tenaga yang mengerjakan berbagai fasilitas termasuk jalan dan bunker Jepang ataupun benteng Jepang ataupun kuruk-kuruk dengan bahasa setempat. 1,5 tahun sebelum jatuh atau menyerah ke tangan sekutu, dampak dari kerja paksa yang diterapkan oleh para tentara Nippon tersebut mengakibatkan masyarakat pribumi ketika itu, para leluhur kita, kesulitan untuk melakukan aktivitas baik itu ke sawah, ke ladang dalam memenuhi kehidupan sendiri. Maka tidak sedikit ketika itu ada yang meninggal karena kelelahan dan juga meninggal karena kelaparan. Sebelah kanan Pak Margola. Kita minta izin dulu sama yang punya rumah. Jepang yang sangat terawat, namun sudah dicat dan ditambah aksesoris tangga. Kalau kita lihat ke dalam, wow, dalamnya kita izin masuk ya. Izin. Assalamualaikum. Kondisi di dalam, ketebalan dinding mencapai 1 meter, hampir 1 meter tebalnya Pak. Ketebalan dinding ini dari sana ke sana mendekati lebih kurang 1 meter. Nah, ini lubang apa? Lubang teropong atau lapangan ini. Kita keluar lagi. Sangat terawat. Konstruksi dari benteng Jepang ini beton yang dicor dengan ketebalan mencapai lebih kurang 1 atau 80 cm, 1 meter maksud kami. Memiliki ruang, memiliki sebuah pipa sebagai pembuang udara atau bisa jadi sebagai tempat digunakan teropong atau teropong kapal selam. Nah, kondisi dari atas, dari makam ulangi dari benteng Jepang tersebut, luar biasa Pak Haji. Bagaimana yang kita tahu dalam catatan sejarah bahwa keberadaan kolonial Belanda hampir 350 tahun bertahan di Nusantara, sementara kolonial Jepang hanya sekitar 3 tahun lebih, namun kekejamannya melebihi dari apa yang dilakukan oleh pihak Belanda. Hal itu kita ketahui dari cerita-cerita, termasuk dari almarhum nenek saya yang lahir pada tahun 1918. Saya banyak bertanya kepada beliau tentang bagaimana kisah masa Belanda dan juga pada masa Jepang. Beliau sempat merasakan bagaimana hidup di dua kondisi tersebut sampai dengan kondisi setelah kemerdekaan. Rekan-rekan generasi muda yang kami banggakan, setelah menelusuri selama 2 hari, baik secara pribadi maupun bersama anggota dari komunitas sepeda yang ada di Melabuh, dari 10 yang ada dalam catatan saya, 5 diantaranya dapat rekan-rekan lihat sebagaimana yang sudah kami tampilkan pada video yang tadi, sedangkan yang 5-nya itu sudah dalam keadaan hilang ataupun rusak, dibongkar atau karena bencana alam. Yaitu yang pertama dekat Simpang Dolok, yang kedua di Jalan Nasional, dulu area Dinas Perikanan, sekarang situ berada sebuah farmland. Selanjutnya di Kampung Pasir di sekitar sisi pantai yang berada di depan, kalau tidak salah di depan PT Dina Maju, yang hari ini sudah tidak ada lagi. Yang selanjutnya di Kampung Pasir perbatasan dengan desa Suwaindrapuri, hilang karena bencana alam. Selanjutnya yang terakhir yang saya ketahui yang berada di pinggir Sungai Merbu, tepatnya di belakang pos Angkatan Laut, karena hilang karena abrasi atau karena mengambil. Fungsi dari benteng Jepang atau bunker Jepang itu ternyata selain sebagai tempat berlindung, juga
di dalamnya ditempatkan meriam-meriam untuk menggempur para musuh yang datang dari berbagai arah. Dan kami temui benteng-benteng tersebut ada yang berukuran 5x4 atau ada yang kecil sebagaimana yang ada di dekat Tugu Pahlawan Teguh Umar, ukurannya sekitar 3x3 meter. Rangkaian penelusuran kami bersama teman-teman untuk melihat sebuah jejak peninggalan Jepang yang berada di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat penting dan perlu kita jaga demi terjaganya sejarah yang ada di negara kita Republik Indonesia dan khususnya yang berada di Melabuh. Ada sebuah catatan penting ini sebagai pengetahuan bagi generasi muda semua agar semakin mencintai dan merawat apa yang ada yang menjadi peninggalan sejarah di tempat kita. Terakhir, kami menghimbau atau menyampaikan sebuah masukan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh agar senantiasa dapat mengevaluasi kembali keberadaan cagar budaya ini. Tentunya harapan kami dan harapan kita semua untuk dapat dilakukan sebuah pemeliharaan dengan dipagar atau diberikan sebuah papan informasi tentang riwayat sejarah sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Kita buat secara ringkas dan singkat dan kita bisa tempatkan semacam papan nama di sekitar lokasi bunker Jepang atau benteng Jepang tersebut. Generasi muda yang kami banggakan, kami termotivasi dengan sebuah kalimat yang pernah disampaikan oleh proklamator kita Bung Hatta. Apa kata beliau? Bahwa perjuanganku melawan penjajah lebih mudah. Tidak seperti kalian nanti, perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Ini perlu kita camkan dan perlu kita renungkan untuk kita senantiasa terus bagaimana bersikap dalam menghadapi dan mempertahankan apa yang sudah dipertahankan oleh leluhur kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.